Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnurdana. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang hakikat karya tulis ilmiah, ciri-ciri dan jenis karya tulis ilmiah, anatomi karya tulis ilmiah, dan bahasa karya tulis ilmiah. Nah, langsung saja, hakikat penulisan karya ilmiah antara lain untuk menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi, untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, mengikuti perlombaan, serta untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan atau hasil penelitian. Selanjutnya yaitu ciri-ciri karya ilmiah ada 5. Yang pertama, mengandung suatu masalah beserta pemecahannya. Masalah tersebut harus menarik sehingga menggugah minat orang lain untuk membacanya. Yang kedua, karangan disajikan secara objektif sesuai dengan fakta. Yang ketiga yaitu karangan disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami. Yang keempat yaitu karangan dibuat berdasarkan metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan argumentasi yang kuat. Dan yang terakhir yaitu bahasa yang digunakan bersifat lugas, artinya tidak memiliki penafsiran ganda, efektif, logis, dan mudah dimengerti. Adapun jenis-jenis dari karya tulis ilmiah ini yaitu yang pertama laporan, yang kedua kertas kerja, yang ketiga skripsi, tesis yang disertai atau disusun untuk memenuhi syarat guna meraih gelar sarjana, pasca sarjana, dan juga doktor. Selanjutnya yaitu anatomi karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya yang dikembangkan atas dasar metode ilmiah. Langkah-langkah pengembangan metode ilmiah ini mencakup 1. Perumusan masalah, 2. Studi literatur dan pengembangan kenyataan, yang ketiga perumusan hipotesis dan uji kebenarannya, dan yang keempat penulisan laporan penelitian. Karya tulis ilmiah ini dapat berupa makalah atau artikel, laporan praktik lapangan, skripsi, tesis, dan disertasi. Ini yaitu bahasa karya tulis ilmiah. Bahasa dalam karya tulis ilmiah disebut lugas jika keterangan yang diuraikannya disajikan dalam bahasa yang langsung, menunjukkan persoalan yang tidak berbunga-bunga. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah ini yaitu 1. Hindari pernyataan yang bersifat absolut, misalnya pasti. Yang kedua, hindari pernyataan yang bersifat ragu-ragu, contohnya mungkin, barangkali. Yang ketiga yaitu hindari istilah asing yang telah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, gunakan kalimat yang pendek, efektif, dan jelas dipahami. Yang kelima yaitu hindari kalimat yang tidak efektif. Dan yang terakhir, perhatikan penulisan kata secara benar. Untuk bahasa karya ilmiah, perlu dipilihkan kata-kata yang memenuhi syarat baku, lazim, hemat, dan juga cermat. Nah, itulah materi yang dapat saya paparkan pada karya tulis ilmiah ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.